Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat semoga. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, bukan pengalaman sih. Kita akan bongkar aja ya teman-teman. Jadi saya lagi ada masalah nih teman-teman. Jadi tadi itu di ruang makan ya, di ruang makan itu lampu ini tuh kedip-kedip teman-teman. Gak tahu saya juga kenapa nih bisa kedip-kedip gini ya. Jadi ini baru, maksudnya belum pernah saya perbaiki, belum saya apa-apain ya. Tapi udah kayak meletek gini nih ya. Tuh. Jadi kayak koropok gitu. Ya, jadi ini itu intinya masalahnya itu adalah kedip-kedip teman-teman ya. Coba ya kita tes dulu nih ya. Jadi dia itu tadinya kedip-kedip tuh saya cabut dari di atap langit-langit ini ya. Langit di atap rumah dan wah, langsung kebuka teman-teman. Ternyata nggak nyala teman-teman, nggak nyala sama sekali ya. Ternyata sekarang tadi mah masih kedip-kedip loh teman-teman. Nah, waduh, kacau ini ya. Langsung kebuka kayak gini. Dan ini lednya udah kelihatan kayak udah kayak kecoklatan gitu teman-teman. Kayaknya ini mau kebakar ya teman-teman. Jadi di sini saya nggak apa ya, bukan tutorial sih ya teman-teman. Jadi saya langsung aja kita akan ini coba ya, kita akan tes dulu, cek dulu kondisi lampunya bagaimana gitu. Nah, jadi ini permasalahan saya nih teman. Tiba-tiba tadi pas mau makan, aduh langsung kekerejepan teh nih jika kos rumah hantu masih ya kayak gitu. Oke, sekarang kita akan tes dulu ya teman-teman. Ini kita akan tes dulu, kita setting. Oke, kita langsung cek dulu ya teman-teman. Jadi ceknya itu menggunakan baterai kayak gini, baterai 3,7 volt, atau juga menggunakan voltmeter digital atau avometer ya. Serasa sama aja teman-teman. Oke, seperti ini udah ada positifnya ya. Ini positif, ini berarti negatif. Jadi positif di sini kita tes. Nah, oke, ini nyala bagus ya teman-teman, nyala dia. Terus oke, nyala juga. Jadi pokoknya semuanya harus dites teman-teman. Dan ternyata ini teman-teman, ternyata tiga lampu ini dia putus teman-teman ya. Setelah saya cek, ternyata ini yang tiga ini nggak nyala sama sekali teman-teman. Kalian bisa melihat tadi ya. Oke, coba kita buka ini dulu ya. Nah, dan ini dia teman-teman, PCB-nya sampai gosong gini teman-teman. Yang artinya dia panas ya teman-teman. Jadi kalau panas mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak kekerejepan juga namanya. Tuh, jadi hitam kayak gini. Nah, biasanya kalau udah hitam kayak gini sih biasanya ya teman-teman, yaitu dia tegangannya mungkin udah melebihi kapasitas, atau tegangannya itu apa sebutnya, ada AC-nya teman-teman, ada arus AC-nya. Nah, kalau kalian udah kayak gini, kita harus ganti nih teman-teman LED ini ya. Kita harus ganti LED 3 buah LED ini, dan kita harus ganti elko-nya teman-teman, karena elko ini bisa memicu panasnya sebuah LED ini teman-teman. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi elko ini mungkin bisa aja elko ini bocor teman-teman, walaupun dalam kondisi fisik bagus, gak tahu ya kalau dalamannya itu mungkin ada jadi hambatannya mengurang, yang artinya berarti cara kerja memfilternya itu tidak maksimal teman-teman. Jadi ada arus bocor yang masuk ke LED ini, makanya gitu teman-teman. Jadi intinya sekarang kita harus ganti dulu teman-teman ya. 3 buah LED ini kita ganti dulu. Oke, kita ganti ya. Saya menggunakan gunting kuku ya teman-teman. Jadi gini, kita pecahkan dulu. Nah, seperti ini udah pecah ya ini. Jadi ini benar-benar udah melepuhnya juga namanya. Jadi tuh jadi kos garing deh teman-teman. Panas ya juga nama. Nah. Oke teman-teman, udah seperti ini. Terus langsung kita menggunakan solder teman-teman. Jadi gini nih. Jadi kita buang dulu ininya ya. Bekasnya itu kita buang menggunakan solder. Nah, jadi kayak gini teman-teman.
kayak dibuang, maksudnya dibuang kayak besinya itu. Jadi ini timah aslinya ya, jadi ini jalurnya. Oke. Teman-teman, ini dia ya, ini gantinya ya teman-teman. LED-nya 3 biji, jadi kalian bisa membelinya di toko online teman-teman. Jadi saya juga ini belinya di online teman-teman. Jadi satu bijinya ini dengan harga 100 rupiah teman-teman, cukup murah banget ya teman-teman ya. Oke, untuk pemasangannya sesuaikan aja ya teman-teman. Di sini ada yang besar, ini dia nih. Nah ini positif ya, ini positif. Ulang raga genhela lampuna. Nah kita akan naonnya sebutnya, nunjukkan hela nunjuk. Nah jadi di sini nih ya teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik. Nah di sini tuh ada yang strip kecil, ini dia strip kecil, ke sini ini negatifnya. Terus yang kotak besar yang sini ya, ini positifnya teman-teman. Jadi samain ya teman-teman tuh. Ini juga sama tuh, strip kecil. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik ya bakal nyala teman-teman. Karena ini jalurnya itu adalah seri ya teman-teman. Kalau seri dia mati satu mati semua teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Langsung aja kita ini ya, pas kita udah kayak gini langsung di solder. Oke teman-teman, jadi udah ya kayak gini nih teman-teman. Oke, ini udah agak urik, ini bagus kaci deh ya teman-teman. Oke teman-teman, udah nih guys, kita akan tes dulu ya menggunakan LCU. Terus kita tes dulu sebelum kita colokin. Dan ternyata kayak ini enggak nempel teman-teman. Aduh. Nah oke, nyala ya teman-teman. Terus ini nyala, oke. Nah oke, nyala teman-teman. Oke, nah udah seperti ini, kalian jangan langsung pasang teman-teman, harus ganti juga elko-nya teman-teman ya, karena yang menyebabkan LED mati itu biasanya di situ teman-teman. Elko-nya ini kita harus ganti ya teman-teman. Elko-nya kita buka seperti ini. Nah elko-nya itu bisa menyebabkan panasnya LED juga ya teman-teman. Jadi kayak tegangannya itu kayak dia cara kerja filternya udah menurun, makanya dia langsung panas kayak gitu teman-teman. LED-nya makanya jadinya putus, sampai putus ya. Saya nggak nyangka loh teman-teman, tadinya cuma berkedip-kedip doang ya. Kirain saya tadi pas mau saya cek kedip juga, ternyata langsung ngatot teman-teman. Jadi ternyata berkedip-kedip itu dia emang mau menandain bahwa mau mati ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini elko-nya 47 mikrofarad ya teman-teman. Jadi kita menggunakan 47 mikrofarad juga sama ya teman-teman. Di sini nih 47 mikrofarad. Cuma di sini tegangan maksimalnya dia 63 volt teman-teman. 63 volt, dan di sini 100 volt ya. Jadi saya lebih besar. Jadi kalau buat tegangan itu lebih besar lebih bagus ya teman-teman. Jadi untuk lebih apa ya, takutnya nanti tegangannya melebihi dari 63 volt kan masih bisa dihandle ya teman-teman. Jadi gitu. Yang penting adalah ini nih, mikrofaradnya ya, kapasitasnya jangan sampai di bawah, jangan sampai lebih juga. Kalau lebih juga dia bakalan apa ya, arusnya bukan, tegangannya dikali lipatnya juga teman-teman, lebih tinggi ya. Terus tegangan ya, buat tegangan jangan sampai kurang dari 63 volt. Kalau lebih tinggi lebih bagus. Oke, langsung kita pasang aja teman-teman. Nah di sini ada garis-garis gini nih teman-teman. Yang garis-garis gini itu negatifnya ya.
Ini dia negatifnya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa jadi petasan meledak mungkin ya. Kayak gini teman-teman. Langsung kita solder ya. Nah, oke teman-teman, udah selesai. Nah, kayak gini ya. Kita pasang lagi. Dan kita langsung tes teman-teman. Oke, langsung kita tes ya. Tes. Nah, langsung nyala teman-teman. Alhamdulillah, langsung nyala. Nah, kalau di kamera itu kenapa ya kayak goyang-goyang gini, padahal nggak goyang-goyang teman-teman. Kayak goyang-goyang. Wow, mantap teman-teman, nyala cukup terang dan berhasil. Oke ya teman-teman, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi tadi itu yang kedip-kedip itu penyebabnya kenapa, yaitu penyebabnya mungkin udah mau usianya juga ya teman-teman. Jadi kalau udah kedip-kedip itu menandakan bahwa LED mau mati teman-teman, makanya harus cepat-cepat dibongkar, takutnya kena kebaru semuanya teman-teman. Jadi biasanya kayak gitu sih ya yang saya alami sih. Pertama LED-nya udah mau putus, dan ternyata pas saya cek kembali langsung putus ya. Terus keduanya elko tuh teman-teman, elko penting banget. Elko juga takutnya udah bocor ya, jadi kapasitasnya itu dia hambatannya itu benar-benar udah loss gitu ya, nggak ada hambatan sama sekali. Makanya jadi tegangannya yang keluar nggak benar-benar DC, jadi dia kerja filternya itu nggak maksimal teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman tutorial dari saya. Sebenarnya bukan tutorial sih, jadi cuman apa yang saya alami saya videoin aja teman-teman. Mungkin ini bisa bermanfaat buat semuanya. Hatur nuhun, syukron, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.